Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Sedekah Saham. Semoga rekan-rekan semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Oke guys, pada video kali ini saya akan berbagi cuan dari saham IPO yang sedang menjadi trending di kalangan pelaku pasar saham Indonesia. Sebagian cuan dari saham IPO ini untuk orang yang beruntung dan berhak menerimanya. Ceritanya saya lagi gabut iseng-iseng baca-baca informasi seputar saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Barangkali ada saham yang bisa kasih cuan untuk berbagi dengan orang-orang yang kurang mampu. Saya baca suatu berita cukup menarik tentang perusahaan tambang yang mau IPO, yaitu saham PT Black Diamond Resources Tbk, (KOL). IPO sendiri kepanjangannya Initial Public Offering. Pengertian IPO atau penawaran umum ini adalah istilah di mana suatu perusahaan atau emiten menawarkan dan menjual efek-efek yang diterbitkannya dalam bentuk saham kepada masyarakat secara luas. Secara sederhananya, ia merujuk pada masa di mana perusahaan pertama kali melantai di Bursa Saham Indonesia, (BI), guna melakukan penawaran saham perdana pada publik. EIPO, Electronic Indonesia Public Offering. Sebuah sistem penawaran umum saham secara elektronik berbasis web yang mudah dijangkau oleh investor. Biasanya sebelum membeli saham IPO, hal yang saya diperhatikan diantaranya, 1. Profil dan latar belakang perusahaan. Sebelum memutuskan untuk membeli saham IPO suatu perusahaan, hal penting yang harus saya lakukan adalah mencari tahu tentang profil dan latar belakang perusahaan tersebut. Sebagai orang yang nantinya akan menjadi investor di perusahaan tersebut, saya mesti mengetahui bagaimana riwayat keuangan perusahaan tersebut, serta pertumbuhannya dari waktu ke waktu. Dengan mengetahui hal penting ini, maka saya akan bisa mengetahui potensi pertumbuhan perusahaan itu ke depannya, yang tentu saja akan berefek pada imbal hasil yang akan saya peroleh nantinya. Investigasi atas profil dan latar belakang perusahaan juga akan memberikan jawaban, mengapa perusahaan itu memutuskan untuk menjual saham ke publik. Kedua, tujuan IPO. Agar saham IPO yang dibeli bisa mendatangkan imbal hasil sesuai dengan yang diharapkan, saya patut mencari tahu mengapa perusahaan itu memutuskan untuk IPO atau menjual sahamnya ke publik. Pasalnya, alasan dibalik IPO ini akan berpengaruh pada performa saham itu ke depannya. Ada perusahaan yang memutuskan IPO agar bisa memperoleh tambahan dana untuk melakukan ekspansi bisnisnya. Alasan seperti ini terbilang positif, serta berdampak bagus pada investor nantinya. Namun, ada juga perusahaan yang memutuskan untuk IPO, agar bisa membayar utang perusahaan. Saham IPO dari perusahaan dengan tujuan seperti ini biasanya saya hindari. Ketiga, fundamental perusahaan. Membaca atau mempelajari prospektus perusahaan merupakan bagian penting saat belajar saham pemula. Sesuai dengan namanya, prospektus perusahaan memuat informasi mengenai prospek perusahaan itu di masa depan, berikut dengan risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi saat memutuskan untuk membeli saham perusahaan tersebut. Biasanya saya menitik beratkan pada kinerja keuangan dan potensi pendapatan ke depannya. Keempat, penjamin emisi efek atau underwriter. Perusahaan underwriter atau penjamin emisi efek memiliki andil besar pada saat perusahaan IPO. Pihak penjamin emisi efek ini memiliki peran untuk melakukan evaluasi atas nilai perusahaan, untuk menentukan nilai saham yang nantinya akan dijual. Dalam melaksanakan perannya ini, penjamin emisi efek harus mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi. Perusahaan menggunakan jasa penjamin emisi efek atau underwriter dan broker dalam proses IPO. Nah, agar bisa memilih saham IPO yang tepat nantinya, saya bisa mencari tahu bagaimana rekam jejak dan kinerja dari underwriter dan broker yang menjalankan proses IPO perusahaan tersebut. Kelima, prospek masa depan. Prospek masa depan perusahaan merupakan hal yang krusial untuk diperhatikan sebelum saya memutuskan untuk membeli saham IPO perusahaan tersebut. Berdasarkan riset atau perusahaan yang sebelumnya saya lakukan, akan bisa disimpulkan bagaimana nantinya performa perusahaan itu di masa depan. Apa nilai yang dimiliki oleh perusahaan? Apakah perusahaan memiliki potensi untuk terus berkembang ke depannya? Apakah perusahaan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, serta bisa mendatangkan imbal hasil yang diharapkan? Jawaban dari deretan pertanyaan tersebut akan bisa menjadi penentu untuk saya memutuskan membeli saham IPO perusahaan atau tidak. Keenam, momentum pasar. Saya akan mencari tahu jenis saham yang menjadi saham favorit bagi para investor.
Saham yang difavoritkan atau sedang naik daun sekarang adalah saham pertambangan khususnya batubara mengingat harga batubara yang terus naik akibat perang Rusia-Ukraina. Saham yang tergolong sebagai saham favorit ini, biasanya akan mengalami permintaan yang tinggi. Berdasarkan keenam analisis yang biasa saya gunakan tadi, akhirnya saya memutuskan untuk membeli saham yang akan IPO yaitu saham PT Black Diamond Resources Terbuka, PT Black Diamond Resources Tbk, Call. Dan benar akhirnya setelah beberapa hari akhirnya saham-saham PT Black Diamond Resources Terbuka, PT Black Diamond Resources Tbk, Call, listing harganya ARA atau auto reject atas selama beberapa hari sehingga mengalami kenaikan yang sangat signifikan sehingga saya dapat profit di atas 100%. Saya memutuskan untuk menjual saham ini untuk mengamankan cuan dikarenakan berdasarkan analisis Bandarmologi Market Maker mulai melakukan distribusi. Sesuai janji saya kalau dapat cuan akan saya bagikan pada orang yang kurang mampu. Dan siapakah orang yang beruntung mendapatkan cuan dari saham IPO ini? Berikut bukti penjualan saham IPO saya yang sebagian akan saya berikan kepada orang yang membutuhkan dan siapakah orangnya? Tetap simak video ini sampai selesai ya guys, check it out. Pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda, pikirku pun melayang.